Ya, selamat datang di channel Belajar Akuntansi. Channel ini nantinya akan berisikan tentang video-video pembelajaran terkait bidang akuntansi dan keuangan. Dalam video ini kita akan membahas akuntansi tetapi secara umum terlebih dahulu sebagai sebuah pengantar, jadi belum masuk ke yang rinci-rinci atau bahkan belum membahas juga persamaan akuntansi yang mungkin sudah sering mendengar. Nah, sebagai intro, kita akan bahas dulu sebetulnya akuntansi itu apa gitu kan. Nah, akuntansi itu bisa kita bagi sebetulnya dalam tiga aktivitas dasar. Yang pertama ini ada proses mengidentifikasi, proses mencatat, dan proses mengkomunikasikan. Nah, apa-apa saja sih yang diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan ini? Itu adalah peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Ini biasanya kalau di sekolah atau di universitas, organisasi sini biasanya yang dipelajari adalah yang bentuknya perusahaan gitu ya. Padahal kan organisasi eh, bentuknya bisa banyak, bisa yayasan, eh, bisa perusahaan, bisa yayasan, bisa juga sebetulnya bentuknya perorangan. Jadi tidak mesti bentuknya adalah sesuatu yang besar gitu. Kita sendiri sebagai pribadi juga bisa melakukan pencatatan akuntansi. Nah, untuk siapa sebetulnya pencatatan akuntansi ini? Nah, ini kita buat untuk user atau pengguna laporan keuangan. Jadi nanti kita bahas juga tuh siapa-siapa saja sih pemangku kepentingan atau stakeholders yang butuh sebetulnya informasi-informasi keuangan eh, dari kita. Oke, itu sebagai awal. Nah, tiga aktivitas tadi ya, identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Ini masing-masing apa saja yang ada di dalam lingkupnya. Jadi yang pertama terkait dengan identifikasi. Identifikasi ini kita memilih peristiwa ekonomi. Nah, maksudnya apa? Karena tidak seluruh kejadian-kejadian yang ada di suatu organisasi atau di suatu perusahaan, saya gunakan konteks perusahaan saja ya dengan video ini. Itu tidak semua aktivitas atau tidak semua kejadian itu harus dicatat sebagai transaksi keuangan. Nah, contoh yang mesti dicatat, yang mesti kita pilih gitu ya, ini masih identifikasi. Misalnya kita ada beli bahan baku, kita ingin produksi suatu barang, misalnya kita mau membuat kursi, kita beli kayu. Nah, kayu yang dibeli ini kan peristiwa ekonomi nih, transaksi. Jadi kita catat. Nah, misalnya di perusahaan ada ada hari itu ada interview karyawan baru, lalu ada karyawan baru yang diterima. Nah, saat itu penerimaan karyawan baru memang ada aktivitas di situ, ada peristiwa, tetapi itu bukan peristiwa ekonomi, belum ada yang harus dicatat kecuali nanti karyawannya sudah bekerja 1 bulan, lalu kita mau mencatat gajinya, nah itu termasuk peristiwa ekonomi. Jadi bisa dibedakan ya nanti mana yang peristiwa ekonomi, mana yang bukan. Konsepnya kita lihat aja dari suatu aktivitas ini ada yang terpengaruh tidak di pembukuan kita, di akun-akun yang akan kita catat. Jika tidak ada yang terpengaruh, ya berarti itu bukan peristiwa ekonomi. Berikutnya terkait dengan pencatatan. Nah, pencatatan ini di dalamnya sebetulnya ada cukup banyak ya. Ada yang pencatatan itu sendiri, ini yang sifatnya penjurnalan mungkin eh, sudah sering dengar ya, debit kredit seperti itu. Nah, dalam pencatatan juga kita harus mulai mengklasifikasi. Jadi nanti eh, akun yang A itu ya, itu sebetulnya dia masuknya ke bagian mana di laporan keuangan gitu, atau yang pencatatan berikutnya itu masuknya ke akun yang mana itu sudah proses klasifikasi. Lalu ada proses meringkas. Meringkas itu sebetulnya ini padanan katanya mensummarize ya, mensummarikan.
Kenapa? Karena dalam satu siklus akuntansi bisa jadi pencatatan itu ada jutaan transaksi. Yang ketika kita lihat satu persatu per jurnal debit kredit, debit kredit, debit kredit itu tidak ada artinya pencatatan itu. Karena dia tidak bisa memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Sehingga kita harus mensummary-kan. Mensummary-kan ini dalam bentuk apa? Nah, nanti akun-akun yang ada itu disusun, dia kita posting ke buku besar, nanti kita bisa membuat laporan keuangan dari situ. Nah, laporan keuangan kan kalau yang sudah pernah melihat mungkin biasanya melihat laporan laba rugi, ada pendapatan. Nah, pendapatannya nilainya 1 miliar misalnya. Hasil pendapatan 1 miliar itu sebetulnya adalah hasil summary dari seluruh pencatatan pendapatan dalam satu periode. Jadi jurnal yang jumlahnya sangat banyak itu tidak ada artinya kalau tidak bisa digunakan informasinya oleh pengguna laporan keuangan. Nah, setelah tadi diringkas dan menjadi laporan keuangan, itu kemudian dikomunikasikan. Nah, setelah dikomunikasikan, sebetulnya ada lagi. Pengguna ini kan akan ini ya, akan menggunakan laporan keuangan sesuai dengan intensi mereka atau tujuan mereka masing-masing. Contohnya, jika kita bentuknya PT, ini ya saya coba tulis, misalnya kita bentuknya PT, nanti ada pemegang saham, pemilik kita gitu ya, pemilik PT-nya. Nah, dia akan melihat hasil kinerja perusahaan itu dari laporan keuangan. Nah, nanti laporan keuangan itu menjadi alat evaluasi. Evaluasi apa? Pemegang saham mungkin bisa mengevaluasi kinerja pimpinan-pimpinan dari perusahaan tersebut, kinerja dari direksinya. Nah, jadi nanti bisa juga PT ini diperiksa pajaknya. Nah, berarti pemerintah kan, dalam hal ini DJP. Nah, tim pemeriksanya nanti menggunakan laporan keuangan juga untuk apa? Melihat hasil perhitungan pajaknya. Jadi banyak nanti semua pihak yang relevan, stakeholders yang punya kepentingan itu bisa menggunakan laporan keuangan. Tadi sudah disebutkan salah satu mungkin ya atau satu dua contoh. Ini di apa untuk bagian-bagian lain yang namanya pengguna itu tidak mesti user eksternal. User internal pun ada. Jadi data laporan keuangan itu digunakan juga oleh pihak-pihak yang ada di internal dari masing-masing bagian yang ada di perusahaan. Yang pertama ini contohnya untuk bagian marketing. Ini kita contohkan yang paling ini aja ya, yang apa mungkin familiar, perusahaan Astra atau Toyota. Untuk bagian marketing mungkin dia perlu apa data keuangan itu untuk menghitung satu produk itu sebaiknya dijual di harga berapa ya, agar laba bersih yang dihasilkan perusahaan itu bisa optimal gitu. Nah, nanti manajemen manajemen di sini manajemen yang umum ya, yang untuk yang top biasanya. Nanti dia harus memutuskan model mobil mana nih yang paling menguntungkan. Nah, karena terkadang gitu ya, secara sales dia masih naik secara umum. Tetapi ketika suatu perusahaan itu besar, itu ada produk-produk lain, katakanlah ada produk A, B, C, D. Nah, yang produk A sampai produk C ini dia salesnya naik terus. Tapi yang D ini salesnya turun terus. Secara umum memang masih naik semuanya. Tetapi dengan laporan keuangan kita bisa lihat nanti, oh ternyata produk D ini tidak cukup menguntungkan. Bahkan kalau kita hapus kapasitas produksi yang tadinya untuk produksi D, harusnya kita bisa gunakan untuk produksi A, B, dan C. Sehingga D sebaiknya dihapus saja dari produk kita. Nah, nanti itu keputusan-keputusan seperti itu muncul akibat eh, penggunaan dari laporan keuangan. Bagian keuangan ya biasanya ini ya terkait apakah kas perusahaan atau aset perusahaan cukup untuk bagi dividen atau untuk bayar utang perusahaan karena kan perusahaan itu
Biasanya modalnya itu kalau tidak dari pemegang saham ya dari eh, utang dari lembaga kreditur seperti bank. Untuk SDM juga menggunakan apakah perusahaan dapat membayarkan gajinya di tahun ini, apakah bisa ada kenaikan gaji, seperti itu. Untuk eksternal, ini yang paling utama, biasanya kreditur. Jadi kalau perusahaan ingin melakukan kredit, eh, melakukan pinjaman ke bank, pihak bank pasti yang akan pertama ditanya adalah yang diminta adalah laporan keuangan. Karena dengan laporan keuangan, kreditur itu bisa melakukan assessment. Nah, nanti dia bisa bayar bunga nggak nih? Nanti dia bisa bayar utangnya saat jatuh tempo atau tidak. Nah, jadi kreditur biasanya pengguna laporan keuangan juga. Investor juga sama. Jadi ketika perusahaan mau cari apa? Cari perusahaan yang bagus, dia akan coba bandingkan beberapa perusahaan itu dengan cara membandingkan laporan keuangannya. Nah, jadi dalam akuntansi ini kenapa disampaikan cukup awal gitu ya? Karena informasi-informasi dalam laporan keuangan itu sangat-sangat diharapkan hasilnya itu memang bisa diandalkan, andal gitu, reliable. Nah, supaya informasinya ini reliable, eh, maka informasi-informasi dalam akuntansi ini harus memiliki pondasi, pondasi etika, prinsip, dan asumsi. Nih, etika juga ditaruh di yang paling awal. Nah, saya coba ini kan sedikit ya etika dalam laporan keuangan. Ini kenapa sangat penting? Etika di sini mungkin sudah banyak yang dengar juga ya. Intinya kan harus apa? Harus berintegritas gitulah ya, penyiap apa? Orang-orang yang menyiapkan laporan keuangan yang berkecimpung di bidang akuntansi atau audit itu harus menjunjung tinggi etika. Karena beberapa kejadian itu eh, tidak menjunjung tinggi etika dan menghasilkan eh, laporan keuangan yang kurang bagus gitu ya. Apa? Ada skandal keuangan namanya ya. Kalau di luar negeri itu di US dulu pernah ada kasus Enron, di Indonesia sendiri juga ada beberapa kasus yang mungkin masih agak baru, ada laporan keuangan Garuda juga itu sudah sempat ada yang dinyatakan bersalah juga oleh regulator. Nah, pelaporan keuangan yang efektif bergantung pada perilaku yang etis. Ini kenapa etika penting? Gini, eh, karena untuk eh, ini contoh paling utama ya, investor. Investor kan pihak eksternal dan kreditur juga sih, investor dan kreditur. Ini kan dua kreditur. Ini dua pihak eksternal yang ada di terutama di pasar modal ya. Nah, kedua pihak ini dia tidak bisa karena dia pihak eksternal, dia tidak bisa mendapatkan informasi-informasi lain selain dari laporan keuangan itu sendiri. Informasi utama mereka adalah dari laporan keuangan. Nah, ketika ada satu saja perusahaan yang terlibat skandal gitu ya, itu jika perusahaan itu cukup besar biasanya, itu akan menimbulkan entah keraguan, entah kepanikan dari para pelaku pasar itu sendiri. Contohnya ada yang apa? Ada yang melakukan fraud, skandal keuangan di satu perusahaan, ternyata perusahaan itu besar, efeknya itu akan kemana-mana. Nanti akan dipertanyakan apakah perusahaan-perusahaan sejenis itu melakukan itu juga sama, atau oh ini auditornya siapa? Jangan-jangan audit yang diaudit oleh auditor ini semuanya seperti itu. Nah, jika kejadian itu terjadi bersama-sama gitu ya dan dalam waktu yang dan di perusahaan yang cukup besar
itu dampaknya akan sangat besar, terutama di loss of trust-nya itu. Karena kan pasar modal itu memandang laporan keuangan ya sebagai informasi utama. Jadi ketika trust terhadap laporan keuangan itu hilang, ya bisa jadi pasar modal itu juga akan bergejolak. Dan mengembalikan kepercayaan itu juga sulit. Biasanya regulator akan menciptakan beberapa peraturan baru gitu ya untuk menenangkan investor dan kreditor. Ini ya etika tadi dalam apa dalam menyiapkan laporan keuangan kita ini bisa mengakses sesuatu kejadian itu etikanya bagaimana. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mempelajari etika serta situasi yang mungkin menjadi masalah. Yang kedua, kita identifikasi dan analisis elemen-elemen dasar dalam sebuah permasalahan etika. Dan yang ketiga, mengidentifikasi alternatif dan menimbang pengaruh masing-masing alternatif terhadap pihak terkait. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi ketika kita menyiapkan laporan keuangan, nanti itu akan, ini mungkin agak jauh, tapi sebagai gambaran aja ya, bahwa dalam kita menyiapkan laporan keuangan, pasti nanti ada tekanan-tekanan gitu ya. Karena yang namanya akuntansi nanti bisa ada yang namanya pilihan-pilihan dalam melakukan pencatatan. Nah, pilihan-pilihan itu biasanya nanti ada pengaruhnya. Jika kita memilih memilih kebijakan yang A, oh nanti laba perusahaan mungkin bisa naik. Nah, tapi dari setiap alternatif-alternatif itu sebetulnya, nah itu ada yang bermasalah secara etika, sehingga kita harus benar-benar mempertimbangkan pilihan yang kita pilih itu bebas dari masalah etika. Kita tidak menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan. Ini terkait dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, itu biasa kita kenal dengan GAAP ya, Generally Accepted Accounting Principle, GAAP. Kalau di Amerika itu US GAAP, di Indonesia itu menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan itu ada neraca, ini istilah-istilah sederhananya ya, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau ditanyakan ada berapa laporan keuangan, itu ada 5. Jangan lupa yang catatan atas laporan keuangan. Karena 1 sampai 4 ini sifatnya yang tadi saya katakan di awal, sifatnya summary. Ya. Poin kelima ini sebetulnya yang bisa kita dapatkan banyak informasi. Misalnya ada akun piutang, piutang usaha itu di neraca nilainya 1 miliar. Dari situ kita hanya bisa dapat, oh piutangnya 1 miliar. Tetapi di catatan atas laporan keuangan, kita bisa gali lebih dalam informasi-informasi terkait piutang itu. Misalnya, ada berapa piutang yang sudah jatuh tempo, ada berapa yang belum. Nah, dari yang sudah jatuh tempo, ini jatuh temponya sudah berapa lama? Apakah sudah ada yang umurnya lebih dari 1 tahun gitu ya? Itu ada di catatan atas laporan keuangan. Karena nanti kita bisa lihat, oh jangan-jangan ada piutang yang tidak tertagih tapi masih dicatatkan. Nah, ini kan salah. Nah, itu informasi-informasi yang biasanya dicari dari catatan atas laporan keuangan. Ini tadi ya, JEP itu adalah standar yang diterima serta diimplementasikan secara umum yang digunakan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi. Nah, ini Financial Accounting Standard Board, ini yang di luar ya, di US. Lalu ini ada SEC, ini juga ada di US. Kalau di Indonesia ini setaranya sama OJK-nya, SEC ini. Kalau FASB ini yang ada di US, yang membuat USJP tadi. Kalau yang IASB ini yang membuat IFRS.
Nah, IFRS inilah yang diturunkan, maaf bukan diturunkan, tapi diadopsi menjadi PSAK atau SAK. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, pernyataan standar akuntansi keuangan itu diadopsinya dari IFRS. Tidak sama persis, tetapi secara guideline sebetulnya mengikuti dari IFRS. Prinsip-prinsip pengukuran akuntansi ini ada dua, ada prinsip menggunakan biaya historis, bahwa aset itu dicatat sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan pada saat akuisisi dari aset tersebut. Prinsip nilai wajar ini menentukan bahwa aset dan liabilitas yang dilaporkan pada nilai wajarnya, harga yang diterima saat menjual dan saat menyelesaikan liabilitas. Nah, asumsi-asumsinya, yang pertama asumsi unit moneter, ini adalah asumsi yang sebetulnya asumsinya mengatakan seperti ini. Jadi yang dicatat oleh perusahaan itu harus bisa diukur dalam unit moneter, dalam rupiah, dalam dolar gitu ya. Jadi transaksi-transaksi yang tidak dapat dinyatakan dalam nilai uang itu tidak perlu dicatat karena dia tidak memenuhi asumsi unit moneter ini. Nah, yang kedua, asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi ini apa? Ini mewajibkan aktivitas-aktivitas entitas dipisahkan dari aktivitas pemilik serta seluruh entitas ekonomi lainnya. Nah, di sini jadi entitas ekonomi ini maksudnya perusahaan selaku entitas sendiri itu tidak boleh pencatatannya digabung dengan entitas pemiliknya. Yang paling sering terjadi sebetulnya adalah di usaha perorangan. Kenapa? Karena usaha perorangan itu baik dari PT-nya dan dari pemiliknya gitu ya, biasanya cuma satu pihak. Sehingga misalnya usahanya ini ada cash-nya. Nah, cash-nya ini langsung digunakan oleh pemiliknya untuk belanja bulanan atau bayar SPP anaknya kuliah gitu ya. Padahal ini adalah pencatatan dari entitas usahanya. Nah, harusnya ini pencatatannya terpisah. Jika memang ada uang yang mau diambil dari usahanya, itu harus dicatat, bukan serta-merta langsung digunakan untuk bayar sesuatu. Itu nggak bisa. Karena nanti terpisah kok usahanya bidang makanan, tetapi ada beban bayar uang kuliah dari anaknya pemilik. Nah, jadi nanti pembaca laporan keuangan misleading kan, kok ada beban-beban yang tidak seharusnya ada gitu kan. Berikutnya bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Ini ada yang bentuknya perusahaan perorangan, dia dimiliki oleh satu orang, biasanya dia juga yang kerja, dia juga pemiliknya gitu ya. Nah, perusahaan perorangan ini dia mendapatkan laba, jadi jika ada laba dia akan terima semuanya. Tetapi jika perusahaan perorangan ini berutang, hutangnya ini juga ditanggung oleh pribadi. Karena dia berutang pun biasanya atas nama pribadi. Nah, berikutnya ada perusahaan persekutuan. Dia biasanya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, seringkali berbentuk bisnis retail atau jasa. Nah, dia punya kewajiban pribadi yang tidak terbatas nih sama seperti tadi ya. Dia menanggung utang juga secara pribadi dan biasanya dibentuk dengan perjanjian persekutuan. Persekutuan ini biasa disebut juga partnership. Bentuknya seperti kantor akuntan publik, kantor-kantor jasa hukum. Nah, itu biasanya juga bentuknya partnership. Mungkin pernah dengar apa siapa gitu dan rekan. Nah, dan rekan itu sebetulnya ciri-ciri partnership gitu ya. Perjanjian ini sebetulnya seperti apa? Perjanjiannya misalnya dalam 1 tahun itu pembagian laba bersihnya seperti apa? Apakah berdasarkan modal masing-masing atau berdasarkan pekerjaan yang diemban selama tahun tersebut? Ya tergantung masing-masing. Berikutnya ada yang bentuknya perseroan atau korporasi. Ini yang PT. Nah, kepemilikannya itu bukan dimiliki oleh satu orang dan tapi kepemilikannya berdasarkan kepemilikan saham.
Jadi dia didaftarkan sebagai entitas hukum, eh, lalu dilihat, dibentuk gitu ya, ada berapa lembar saham, nah nanti dibagi siapa yang punya sekian persen dari sahamnya gitu ya. Kewajiban pribadinya terbatas. Nah, yang unik dari PT gitu ya, jika PT ini katakanlah yang bulat ini PT gitu ya. Ketika PT ini pinjam uang, padahal pemiliknya itu kan bentuknya saham ya, pemegang saham ini, pemiliknya adalah pemegang saham ini, lalu PT-nya ini berutang. Jika PT ini bangkrut, pemegang saham ini tidak perlu menanggung utang yang diambil oleh PT. Jadi pemegang saham, kesimpulannya, pemegang saham hanya apa batas kerugian maksimalnya pemegang saham hanya sebesar yang dia pernah setorkan. Jadi kalau dia pernah setorkan 10 juta, perusahaannya bangkrut, tidak ada yang bisa dikembalikan, ya dia akan kehilangan 10 juta ini. Tetapi kalau perusahaan perorangan dan persekutuan, jika awalnya dia modalnya 10 juta, lalu dia ada pinjam ke bank, dia harus menanggung juga utang-utang dari perusahaan. Jadi dia mengikat kepada pribadi-pribadi pemiliknya. Kalau di PT tidak seperti itu. Itulah kenapa di encourage juga sebetulnya didukung gitu ya. Apa untuk orang-orang yang mau berusaha itu bisa membentuk PT karena tadi kewajiban pribadinya terbatas. Oke, untuk materi intronya ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain.